Salam kesejahteraan, nggih. Salam kebebasan buat dulur-dulur semua. Ada sebuah kata-kata mutiara dari beliau Sunan Kalijogo. Kata-katanya seperti ini: urip iku murup, murup iku hanguripi. Di sini kalau terjemahannya yang sudah biasa didengar itu, kalau hidup itu harus bermanfaat bagi sesama, bagi sekitar, seperti itu, nggih. Kita bahas dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain, nggih. Tentang kata mutiara ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi inspirasi bagi kebenaran sampean sendiri. Urip iku murup, murup iku hanguripi. Hidup itu bercahaya, bercahaya itu menerangi. Kurang lebih seperti itu. Pertama, hidup, nggih. Hidup ini bukan kehidupan yang dimaksud. Maksudnya kehidupan ya kehidupan bermasyarakat, apa kehidupan sampean, kehidupan tetangga sampean, kehidupan saudara sampean, bukan, nggih. Tapi hidup yang menghidupi kehidupan itu sendiri. Jadi hidup itu berada di belakang sebuah kehidupan, panggung sandiwaranya lah, kurang lebih seperti itu. Kita ini kan wayang-wayangnya, ribuan wayang dengan ribuan wujud. Kehidupan apa kita ini bermasyarakat, bernegara, apa pokoknya semua kehidupan itu bisa berjalan karena adanya si hidup, okay. Jadi dia aktor utamanya, aktor tunggal, hanya si hidup itu sendiri. Tapi si wayang kan tidak tahu, nggih. Si wayang tidak tahu. Seolah-olah si wayang itu merasa, wah, aku ini namanya bejo. Nah, itu namanya itu. Nah, kan seperti itu. Sebenarnya ya si hidup itu sendiri. Dalam khasanah Jawa, hidup ini dikenal dengan Sang Suwung. Kalau di peribahasa itu ada gung susue angin, galie kangkung, tapake kuntul mabur, dan lain-lain. Isi itu kosong, kosong itu adalah isi. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan hidup. Nah, hidup itu sendiri kan sebenarnya kita ini sedang tertidur, si hidup itu masuk ke bagian yang kedua, yang murup. Urip iku murup. Nah, si hidup itu sendiri harus bangun supaya tahu siapa dirinya itu. Sebenarnya kita ini kan mati. Bukan mati secara fisik, nggih. Seperti ini. Seseorang itu akan hidup kalau dia merasa mati. Seseorang itu akan mati kalau dia merasa hidup. Piye ta iki kok ndak karo-karoan iki. Ya, kurang lebih seperti itu. Hidup itu murup. Murup itu kebangkitan dari kesadaran fisik ke kesadaran yang lebih tinggi,
yaitu kesadaran semesta, kesadaran ilahi, atau kesadaran Tuhan, atau apalah banyak sebutannya banyak, tapi esensinya sama, seperti satu kata Tuhan. Itu banyak sekali namanya, tapi esensinya Tuhan. Dan esensi dari Tuhan itu lagi ya itu, tidak ada selain itu, meskipun banyak nama. Kok malah kemana-mana. Dan yang ketiga itu urip iku murup, murup iku hanguripi. Termasuk yang ketiga kehanguripi. Hanguripi di sini yang tadi kan sudah hidup nggih. Kesadarannya sudah bangkit dari kesadaran fisik ke kesadaran Tuhan atau ke kesadaran semesta. Itu bagi dirinya. Lah, saudaranya yang di luar, tetangga atau mungkin anak, istri, itu ada yang masih tertidur, belum bangkit. Nah, tugasnya yang sudah bangun tadi, yang sudah bangkit tadi, yaitu membangunkan yang masih tertidur, sehingga memiliki kesadaran yang sama, kesadaran semesta, kesadaran Tuhan, kesadaran ilahi. Mengapa banyak saudara kita itu menggunakan istilah semesta atau Tuhan? Ya, karena kalau istilahnya itu dibuat satu nama Tuhan saja, itu cenderung pada satu kepercayaan, sulit nanti. Sedangkan ini adalah untuk semua kepercayaan, karena semua kepercayaan itu Tuhannya sama, esensinya sama. Nah, urut-urutannya seperti itu tadi. Si hidup tadi itu di dalam sampean dan di luar sampean. Dan yang di dalam dan di luar sampean itu sebenarnya tidak ada jarak, tidak ada sekat pemisah, meskipun seolah-olah terpisah oleh tubuh sampean. Oke, ya itulah si hidup. Hidup itu kalau sudah bangun, kesadarannya sudah naik, maka menghidupi sesamanya, menghidupi saudara-saudaranya. Nah, kurang lebih seperti ini terjemahan yang lain dari kata mutiara atau wejangan Sunan Kalijaga. Urip iku murup, murup iku hanguripi. Ya, lagi-lagi ini kebenarannya tergantung si pendengar itu sendiri, si pencerna itu sendiri, karena kebenaran itu milik masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa, soalnya kalau di dunia fisik ini akan selalu ada baik buruk. Tidak bisa dibuat singularitas, tidak bisa dibuat sama, karena kehidupan ini akan berjalan jika ada dua sisi yang berbeda. Baik buruk sendiri itu saling mensupport, saling ada ketergantungan. Sampean orang baik, dia orang buruk. Sampean tidak akan bisa dikatakan baik kalau tidak ada yang buruk. Semua ya seperti itu. Dan di ujung-ujungnya, baik dan buruk itu tidak ada. Baik itu ya baik, buruk itu ya baik. Nggih. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.